Halo teman-teman, balik lagi bersama aku di Mitra Petani TV. Nah, kali ini aku mau membahas bagaimana cara mencegah bule dan juga busuk batang. Oke teman-teman, pertama biar tidak mudah terkena bule, itu jangan mengganggu keseimbangan mikroorganisme yang ada di dalam tanah dengan cara membajak. Jadi ketika dibajak atau dirotari, itu keseimbangan tanah terganggu. Yang awalnya bakteri sama jamur yang hidup di dalam tanah ya, itu menjadi terbalik, menjadi ke atas. Nah, kalau ke atas bakteri sama jamurnya itu dia akan mati, kan terkena cahaya matahari toh, kekeringan, kan gitu biasanya. Nah, sedangkan bakteri sama jamur yang tiba-tiba populasinya itu tidak seimbang, itu menyebabkan jamur yang menyebabkan bule ya, itu menjadi dominan. Jadi segala sesuatu itu ya, termasuk mikroorganisme yang ada di dalam tanah, itu jika tidak seimbang antara A, B, C, D, E, misalkan gitu ya, ada mikroorganismenya yang A, B, C, D ya gitu. Nah itu kalau tiba-tiba yang A, B, C itu populasinya sedikit atau turun, yang D kan menjadi dominan. Nah gitu, nggak bagusnya tuh kayak gitu. Makanya udah sering kan pertanian itu yang tidak olah tanah itu malah bisa membuat tanah tuh menjadi sehat gitu. Mungkin di awal-awal nanti akan tanamannya terasa nggak pesat. Nah itu tergantung ini aja sih, selanjutnya aja gitu. Selanjutnya tuh kayak misalkan nanti pupuknya gimana, pengairannya gimana. Nah meskipun tidak diolah tanahnya, kalau airnya itu cukup, kemudian pupuk kandangnya juga cukup, lah itu tanpa diolah tanahnya justru makin bagus teman-teman, karena agregat tanahnya itu dipertahankan oleh mikroorganisme dan juga cacing hewan kecil lainnya. Nah itu pertama yang harus kita lakukan agar tanaman jagung insya Allah terhindar dari serangan bule ya. Kemudian kalau disemprot herbisida, nah sekarang gini, misalkan ini belum ada jagungnya ya kan, kemudian kita semprot nih herbisida supaya rumputnya mati, kan tidak diolah tanah kan. Nah itu nggak apa-apa teman-teman, karena herbisida tidak bisa benar-benar membunuh bakteri. Dia kan herbisida, dia ngebunuhnya itu rumput, nah gitu. Jadi aman ya teman-teman, herbisida tidak overklaim yang itu pegiat organik. Kadang aku tuh enek ya kalau orang itu melebih-lebihkan, jadi wah ini gak usah pakai herbisida, cabutin satu-satu. Laduh, lah kalau dicabutin satu-satu ya kapan selesainya gitu, kelamaan gitu. Jadi aku kadang enek ya sama penggiat organik yang overklaim. Nah terus berarti pengolahan tanah dan herbisida udah terjawab ya, karena kan ada pertanyaan seperti itu. Nah, terus yang kedua adalah pemilihan bibit atau pemilihan varietas, itu yang seperti apa gitu ya teman-teman ya. Nah untuk varietas ini berdasarkan pengalaman teman-teman, itu yang kebanyakan yang kena bule ya, bule maupun busuk batang itu, ini bukan bermaksud menjatuhkan ya, tapi emang kenyataannya seperti itu. Jadi aku memilih untuk menyampaikan apa adanya untuk kesejahteraan petani bersama gitu.
itu yang lebih rentan terhadap kena bule itu adalah produk dari Syngenta. Kenyataannya seperti itu ya, kenyataannya bicara seperti itu. Terus yang ada di sawahku ini dari bisi teman-teman, bisi ya, pokoknya produk bisi, bukan ngepik-ngepik ya teman-teman, tapi kenyataannya seperti itu. Dari bisi ya, alhamdulillah dari benih sekitar 6 kilo ya teman-teman, itu yang kena bule hanya 3 pohon kemarin itu. 3 tanaman langsung aku cabut, aku buang jauh-jauh. Alhamdulillah teman-teman. Jadi tidak bisa ya teman-teman, kita tuh mau mencegah bule itu hanya memilih bibit atau salah satunya hanya tidak olah tanah. Nah itu tidak bisa, harus lengkap ya teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah pemberian fungisida. Ya jelas, mencegah lebih baik daripada mengobati teman-teman. Terus bagaimana, ya fungisidanya ya sama lah seperti kayak teman-teman nyemprotnya itu, dicegah ya. Waktu kecil, waktu yang rentan terkena bule itu ya, kalau aku kadang 4 hari sekali di waktu kecil ya teman-teman, dicampur sama obat uletnya juga waktu kecil. Nanti kalau udah tambah gede itu udah dikurangi ininya, frekuensinya teman-teman. Nah kemudian mencegah busuk batang teman-teman ya, kita lihat dulu nih musim penghujan atau musim kemarau. Nah terlepas itu musim hujan atau musim kemarau, itu sebaiknya setiap ini kita setiap sawah ya, kita bikin yang satu bedengan, yang satu parit. Jadi ini paritnya agak dalam ya, terus ini bedengannya. Jadi yang ditanam itu yang di bedeng gitu teman-teman. Mungkin ada yang masih awam ya. Jadi satu bedengan ini ada dua baris gitu. Mungkin kedepannya aku pengennya 3 baris teman-teman, tapi ininya antar tanamannya itu agak renggang ya. 3 baris agak renggang. Kalau dihitung-hitung nanti populasinya lebih banyak, tapi selisihnya nggak terlalu banyak. Tapi persaingan antar baris yang di sini ini kan jadi agak berkurang ya kan, tapi kesininya tambah gitu. Lebih jarang jadinya, tapi lebih banyak malahan gitu. Kemudian itu kan antisipasi busuk batang agar tidak ini kan salah satunya kan mencegah genangan air kayak gitu teman-teman. Oh ya, terus kalau kalian itu pakai metode TOT itu insya Allah ini teman-teman, tanah itu akan bertekstur ada pori-porinya karena ada jalur lalu lintasnya si cacing gitu. Gitu teman-teman, kelebihannya lagi dari TOT. Kalau dibaca kan cacingnya banyak yang mati tuh, jadi nggak ini kan, nggak ada jalur untuk air meresap ke dalam tanah gitu. Jadinya bisa menggenang justru. Kalau TOT insya Allah lama-lama malah tidak mudah tergenang airnya gitu teman-teman. Itu mencegah busuk batang dari segi tidak ada genangan air. Kemudian kalau misalkan hujan ya teman-teman, hujan itu kan membawa nitrogen ya kan teman-teman. Tolong ya kita kurangi atau enggak pakai urea saja gitu. Kita pakainya Ponska atau pupuk lain yang minim nitrogennya. Jadi nitrogennya itu yang setara dengan Ponska saja gitu. Jangan yang tinggi-tinggi. Terus kalaupun misalkan menggunakan urea itu ya dosisnya jangan banyak-banyak, sedikit saja gitu.
Tujuannya ya itu tadi, semakin ya teman-teman, semakin banyak kandungan nitrogen, tanaman itu pertumbuhannya semakin kuat. Semakin rentan ya. Karena dinding sel tumbuhan itu semakin lemah atau semakin renyah, sehingga infeksi dari jamur ya itu mudah banget masuk ke dalam tubuhnya si jagung gitu. Terus yang terakhir, pupuk yang harus dibanyakin adalah fosfat sama kalium ataupun juga kalsium ya teman-teman. Kita bisa dapat dari mana? Dari abu. Jadi selain meningkatkan pH ya teman-teman, dia juga mengandung banyak sekali ya unsur hara yang sifatnya itu membuat dinding sel menjadi lebih keras, lebih kuat. Gitu teman-teman. Ya. Terus selanjutnya adalah berdoa. Haha, itu teman-teman. Kita udah usaha banyak, kita berdoa. Ya, gitu. Bismillah, berhasil teman-teman. Oke. Ya segitu dulu teman-teman. Terima kasih. Oh iya, ada satu lagi deh teman-teman. Jarak tanamnya teman-teman. Ya, kalau musim kemarau jarak tanamnya agak rapat nggak masalah. Kayak misalkan 65 gitu ya, kali 20 gitu nggak masalah. Tapi kalau musim hujan itu ya, kalau aku pilih 80. Ini 80 teman-teman. Karena kan kalau musim hujan biasanya pertumbuhannya juga ini kan bagus kan, apa namanya, jadi meskipun dia jarang kalau musim hujan itu kan nanti ini pertumbuhan jagungnya itu cepat besar gitu ya, cepat rimbun, beda ketika kemarau. Tapi kalau musim hujan ya itu, kalau terlalu subur takutnya itu ya kena busuk batang. Terus kalau kemarau itu yang paling bagus sih menurutku kalau kemarau, soalnya kan nggak ada hujan, jadi kelembapannya itu bisa dijaga. Terus apa namanya, gini teman-teman, kalau hujan kan kalau musim kemarau kan kita hanya butuh air sungai atau air apa dari pompa diesel ya, kan hanya segitu dan nggak mengenai daun kan, jadi kelembapannya berkurang gitu. Terus kalau kemarau ya kita bisa setting airnya sesuka hati. Kalau dikasih pupuk banyak ya, meskipun kemarau nggak dapat tambahan nitrogen dari hujan ya, kita kasih sendiri nitrogennya dari apa, pupuk urea gitu. Terus apalagi kalau tebonnya itu tidak dibawa orang ngarit ya, tebonnya nanti dibabat ditaruh di jagung yang kedua gitu maksudnya, biar si jagung atau tebon yang ini tuh diurai, dimakan oleh hewan-hewan kecil dan bakteri jamur, nanti akan menghasilkan fosfat dan kalium yang sangat berlimpah. Dan itu tujuannya, fosfat dan kalium yang berlimpah itu memperkuat dinding sel tanaman sehingga tidak mudah terkena bule, busuk batang. Nah kayak gitu teman-teman. Kalau soal nitrogen ya mau nggak mau tetap kita ini tambah dari kita atau dari hujan. Karena kan kalau tebon ini ditaruh di sawah ya kan, dia terurai itu kandungan nitrogennya itu banyak yang menguap gitu loh, dan itu nggak apa-apa, kita untung dapat fosfat sama kaliumnya dari si tebon yang diurai ini. Ya wes gitu dulu, terima kasih, dadah, semoga kalian sehat selalu dan lancar rezekinya, amin. Makasih udah subscribe.